Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita laksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim dan merupakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dan mengajarkan dinul haq, agama yang benar, petunjuk, pedoman dan bimbingan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua yang kita butuhkan sebagai hamba. Apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada keselamatan dalam kehidupan akhirat, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Begitu sebaliknya, apa-apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, menjatuhkan kita kepada kesengsaraan dalam kehidupan akhirat, juga semuanya sudah diterangkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita saat ini tinggal bagaimana mengikuti, meneladani, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita berusaha untuk menjalani semua itu dengan panduan dan pedoman ya yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah yakin bahwa dengan menjalani apa-apa yang telah diajarkan Rasulullah dalam menjalani kehidupan kita, kita akan beroleh kebahagiaan, keselamatan dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita semua menyadari dan meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran Islam itu adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Tidak ada sedikit pun dan tidak ada satu pun dalam ajaran ini yang tidak benar. Ya, semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran hakiki yang sebenar-benarnya. Ya.
sesuatu yang mungkin kita belum bisa mencerna secara akal. Ya bisa jadi karena akal kita yang terbatas, bukan karena ajaran yang didatangkan atau diajarkan oleh Rasulullah yang kurang, bukan. Kitanya mungkin yang belum sampai ke sana. Ya, maka selama ada dalil, petunjuk yang datang dari Allah melalui lisan Rasulullah, semuanya adalah kebenaran mutlak. Maka Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kau termasuk orang yang ragu. Jangan. Kalau itu sudah jelas-jelas Allah yang firmankan, Rasulullah yang sabdakan, pasti benar. Pasti benar. Kita yakini. Baik berita-berita yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah pada masa-masa dahulu sejak penciptaan manusia, ya, yang terjadi di masa-masa lampau, kalau itu benar-benar datang dari lisan Rasulullah, pasti benar berita tersebut. Kalau Rasulullah menjelaskan akan terjadi ini dan itu di masa depan sampai nanti kejadian di akhirat, pasti benar. Kita yakini dan tidak ada keraguan. Ya, maka kita semua meyakini bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Maka kita berusaha apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah berupa kebaikan-kebaikan, berupa ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan, kita berusaha untuk melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan. Sebaliknya apa-apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah berupa keburukan, kejelekan, dosa, maksiat atau apapun, kita berusaha untuk tinggalkan semaksimal kemampuan kita. Karena kita menginginkan selamat dalam kehidupan akhirat dan tidak terjatuh kepada kesengsaraan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga semua meyakini bahwa Islam yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah ajaran yang sempurna dan menyeluruh. Istilah agamanya itu syamil dan kamil. Apa itu syamil? Syamil itu artinya menyeluruh, lengkap. Kenapa? Karena memang Rasulullah diutus untuk seluruh umat akhir zaman. Dan dia adalah penutup para nabi dan rasul. Sudah tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Rasulullah SAW. Maka ajaran yang diajarkan oleh beliau sudah sempurna. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna. Ya, karena sudah sempurna, maka semua sudah mencakup seluruh yang dibutuhkan oleh manusia di akhir zaman. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk meraih kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, semuanya sudah diajarkan oleh Rasul. Bahkan beliau bersabda, tidaklah aku, ya, tidaklah sesuatu itu mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah terangkan. Tidaklah sesuatu itu menyebabkan kalian akan terjatuh kepada kesengsaraan neraka kecuali aku sudah terangkan. Ya, bahkan seolah-olah burung yang terbang di udara pun Rasulullah sudah terangkan. Tidak ada yang tertinggal. Ya, kebutuhan kita sebagai hamba. Kemudian semua yang diperlukan oleh manusia, ya, untuk memperoleh kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, semua sudah dijelaskan. Ini artinya menyeluruh, syamil. Yang kedua namanya kamil. Kamil artinya sempurna. Sempurna dari sisi kebaikan-kebaikan, petunjuk, ya, sempurna sebagai agama yang memberikan petunjuk dalam kehidupan di dunia. Ya. Oleh karena itulah sebagai seorang muslim kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal yang bisa kita lakukan, menjalankan ajaran agama ini dengan sempurna.
Kita juga meyakini bahwasannya ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah tidak hanya mengatur tata hubungan kita dengan Allah, tapi juga mengatur tata hubungan kita dengan makhluk, dengan sesama manusia. Ya, yang kita sering dengarkan ada istilah hablum minallah dan hablum minan. Hubungan baik dengan Allah berupa ibadah, amal salih dan ketaatan, dan hablum minan nas berupa hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, nah salah satu bab yang penting dan perlu kita bahas dalam hal ini adalah adab-adab dalam menyebarkan salam. Adab-adab dalam menyebarkan salam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di sana dibahas dalam bab yang ke-131. Dikenal dengan Kitabus Salam. Kitab tentang salam. Bab Fadlus Salami wal Amri bi Afsyaihi. Bab tentang keutamaan mengucapkan salam dan perintah untuk menyebarkan salam. Insyaallah. Coba lihat. Jadi ajaran Islam ini, Masya Allah, bukan hanya kita bagaimana caranya sholat, caranya puasa, caranya berhaji dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi juga bagaimana kita menata hubungan kita dengan sesama manusia. Dan salah satu di antara yang penting kita pahami adalah bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan salam. Bapak Ibu sekalian, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengangkat beberapa ayat dan beberapa hadis. Salah satu di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika engkau semua diberi penghormatan, artinya kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, salam penghormatan, maka jawablah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik daripadanya, dan balaslah dengannya atau balaslah dengan yang serupa dengannya. Jadi dalam ayat ini diterangkan dua perkara. Kalau ada orang memberi salam kepada kita, maka kita jawab dengan apa? Dengan yang lebih baik. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW, kalau misalnya ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih baik. Atau minimal sama, Waalaikumsalam. Tapi kalau dijawab lebih dari yang pertama tadi, dari ucapannya yang memberi salam, itu lebih baik dan tentu pahalanya lebih besar. Ada orang yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, maka dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus timbul pertanyaan, Ustaz, kalau orang mengucapkan salam sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana jawabnya? Maka para ulama menegaskan bahwa untuk salam yang seperti ini dijawab sebagaimana adanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah sempurna. Kenapa? Karena salam yang sempurna itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang sempurna dengan sempurna. Nah, dan tidak ada lagi tambahannya karena itu sudah sempurna. Kalau ditambah lagi malah nggak sempurna. Nah gitu ya. Cukup dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau minimal kita jawab sesuai dengan apa yang disampaikan atau diucapkan oleh orang yang berbicara. Gitu ya. Maka
Maka tadi ketika saya mengucapkan salam, panjenengan jawab dengan sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini penting. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sunnah yang ditekankan. Jadi ketika kita bertemu atau di dalam sebuah majelis, ketika kita masuk ke majelis atau bertemu atau masuk rumah, hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Nah, itu perhatikan di sini. Dan kewajiban seseorang menjawab salam itu gugur setelah dia jawab salam, dan minimal orang yang mengucapkan salam itu mendengarkan. Ya, minimal. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, para ulama, ketika seseorang mengucapkan salam, hendaklah diangkat suaranya. Diangkat itu maksudnya agak keras sedikit, seperti mungkin agak jauh di luar, terus atau ini kita angkat suara. Ya, begitu juga yang menjawab salam. Ketika tahu bahwa ada orang mengucapkan salam, maka dia jawab seukuran yang mengucapkan salam tadi itu mendengarkan. Minimal itu. Kan kadang-kadang anak-anak kita di rumah, misalnya masuk rumah, terus kok nggak salam, lo sambut sudah ya atau sudah bi, nah, tapi kok nggak kedengaran. Nah, gitu. Jadi ketika masuk rumah, minimal orang dalam rumah itu dengar. Dan ketika kita dengar, kita jawab minimal didengar oleh orang yang masuk rumah tadi. Itu ya, salah satu di antara adab menyampaikan sesuai dengan ayat tersebut. Kemudian ketika seseorang masuk rumah, karena salam itu banyak, salam ketika masuk rumah, salam ketika masuk sebuah majelis, salam ketika meninggalkan majelis, salam ketika berpisah, atau salam ketika ketemu di jalan, itu macam-macam. Dan ini di semuanya bisa disyariatkan. Dan salam ini termasuk di antara sebesar-besar syiar Islam. Ya, sebagaimana adzan, ketika adzan harus diperdengarkan, namanya syiar Islam. Makanya dulu sebelum ada pengeras suara, itu orang yang adzan naik ke menara. Makanya kenapa masjid kita di menara? Karena dulu ketika orang adzan itu naik ke menara. Kenapa? Supaya didengar oleh masyarakat. Karena itu adalah sebesar-besar syiar Islam. Ya, nah sekarang sudah tidak perlu naik menara, diwakili oleh apa nih? Mikrofon, ya, speaker. Jadi ya. Begitu pula salam. Salam ini syiar Islam. Dan salam itu adalah doa, Bapak sekalian. Ya, salam itu mengandung doa. Makanya ketika orang mengucapkan salam kepada kita, berarti dia mendoakan kita. Karena dia mendoakan kita, maka kita juga mendoakan beliau. Maka wajib ya kita kembalikan atau kita jawab. Ya, kita doakan beliau dengan doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat, ada 3 doa dalam salam itu. Assalamualaikum, keselamatan, semoga senantiasa dianugerahkan kepada. Selamat, siapa yang nggak mau selamat? Ya, kita semua pengen selamat, kita semua tidak ingin celaka. Warahmatullah, rahmatnya Allah. Rahmat itu cinta, kasih sayang. Rahmat itu adalah ya pertolongan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai, disayangi oleh Allah akan dilindungi, ditolong oleh Allah. Ya. Kemudian wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah. Keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak. Ya. Maka orang yang didoakan dengan kebaikan yang banyak, ya kebaikan apa saja? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, pokok kebaikan. Coba lihat luasnya makna doa di dalam salam.
Ya, maka kita berusaha untuk benar-benar mengamalkan salah satu di antara syiar terbesar ini, yaitu salam. Oke. Kemudian karena berbicara tadi dengan surat An-Nisa 86, maka termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW adalah ketika masuk rumah kita mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam untuk diri sendiri dan penghuni rumah yang ada di dalam rumah tersebut. Rasulullah bersabda dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur 61, "Fa idza dakhaltum buyuta fasallimu." Ini ayat. Jika engkau memasuki sebuah rumah, maka hendaklah engkau mengucapkan salam. Ya, ala anfusikum, untuk dirimu sendiri dan juga penghuni yang ada dalam rumah tersebut, tahiyatan min indillah, sebagai suatu penghormatan, pengagungan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakan thayyiban, ya, dan jalan untuk mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, salam luar biasa. Ya, begitu juga ketika masuk rumah orang lain, kita harus mengucap salam. Tak boleh nyelonong tiba-tiba masuk, ya, salam dan minta izin. Ini adab Islam. Masuk rumah orang lain harus minta izin, kemudian mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis menyatakan salam 3 kali. Kalau tidak tidak ada jawaban setelah 3 kali, maka kita meninggalkan atau mengundurkan diri. Ya, kenapa? Karena boleh jadi entah tidak didengar oleh penghuni rumah atau memang penghuni rumah sedang nggak ada. Yang jelas, ketika berkaitan dengan rumah orang lain, salam dan minta izin. Ada ayatnya, Pak. Ya, ada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuk di sebuah rumah yang bukan rumahmu hatta tastanisu, sehingga engkau diizinkan. Harus dapat izin, Pak. Kalau nggak dapat izin, ya pulang aja. Ya, wa tusallimu ala ahliha, dan hendaklah engkau mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagimu, ya, agar kamu selalu mengingat. Masya Allah. Terus gimana Ustaz kalau masuk rumah kosong? Nah, ini juga ada adabnya. Ketika masuk rumah kosong, lama nggak ditempati, tetap kita mengucap salam. Tetap mengucap salam. Salamnya gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu aja. Itu ucapan salam kalau ada rumah kita lama nggak ke situ, atau rumah orang yang mungkin mau dipinjamkan lama nggak ditempati, buka pintunya, ucapkan salam. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu salam. Ya. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut dan merupakan salah satu di antara keutamaan dalam mengucapkan dan menyebarkan salam. Wa Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi ada beberapa nama Abdullah. Sahabat itu ada berapa namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ada satu lagi, Abdullah bin Mas'ud. 5 sahabat namanya Abdullah. Ya. Di 5 sahabat ini semuanya perawi hadis atau
ya istilahnya itu banyak meriwayatkan hadis. Ya. Maksud tadi Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As berarti anaknya Amr bin Al-As, seorang sahabat. Kalau Abdullah bin Umar berarti anaknya siapa? Umar bin Khattab. Kalau Abdullah bin Abbas berarti anaknya Al-Abbas. Al-Abbas ini pamannya Rasulullah. Berarti Abdullah ini apanya Rasulullah? Sepupunya. Ada lagi Abdullah bin Zubair. Ya, kalau saya lupa hubungan keluarganya dengan Rasulullah. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud, termasuk salah seorang yang pertama-tama masuk Islam dan meriwayatkan banyak hadis. Ya. Nah, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya, kenapa anhuma? Karena ayahnya yang disebut dalam nama tersebut juga seorang sahabat. Ya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Islam yang bagaimana yang terbaik? Coba lihat sahabat. Sahabat itu kalau ya karena semangatnya pengen melakukan kebaikan-kebaikan, maka yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Islam yang bagaimana yang terbaik itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am. Engkau senang memberi makan orang. Insyaallah. Jadi sekarang ini alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang sering memberikan Jumat barokah. Ya, makan nasi kotak, berapa kotak. Ya, atau ketemu orang di jalan, mungkin berangkat kantor tadi ada lebihan 3 bungkus misalnya, di bawah ada orang di pinggir jalan, memberi makan. Dan memberi makan ini Bapak Ibu sekalian, itu mendekatkan hati, ya, mendekatkan. Coba saja lihat, ya, sering kumpul-kumpul makan bareng itu lebih mengeratkan hati dengan keluarga, ya, kerabat. Itu menggerakkan hati. Ya, tut'imut ta'am, memberi makan. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal. Itulah Islam yang terbaik menurut jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh seseorang. Ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka jangan remehkan masalah salam. Jangan remehkan. Ringan, gampang. Nah, cuman sekarang poin yang kedua tadi itu kadang-kadang kita kalau nggak kenal nggak mengucapkan salam. Ya. Kadang-kadang ketemu bahkan senggolan nggak salam kadang-kadang. Nah, itu yang agak berat. Ya, belum hidup sunnah ini sekarang. Ya, belum hidup sunnah. Oke, kalau kita yakin bahwa dia muslim, maka kita ucapkan salam saja, tidak apa. Ya, apalagi kalau kami di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan, wali santri itu ratusan, ya, setiap ketemu salam. Kalau dekat ya salaman dengan tangan. Kalau agak jauh sekedar salam. Kita hidupkan nuansa. Padahal mungkin ada wali santri baru kami nggak kenal, tapi tetap kami sama. Itu kita hidupkan di lembaga pendidikan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya sudah ada. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah telah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, qala idhab fasallim ala ulaika,
wahai Adam. Allah menyuruh Adam, wahai Adam, pergilah engkau ke kelompok malaikat itu dan ucapkan salam kepada mereka. Ya, maksudnya itu Allah perintahkan Adam supaya Adam itu mendatangi kelompok malaikat dan mengucapkan salam. Ya, kemudian dengarkan apa yang dijawab atau bagaimana jawaban dari para malaikat itu. Maka Adam mendatangi malaikat tersebut, faqala assalamu alaikum. Jadi salam assalamualaikum itu sejak Nabi Adam, Pak. Bukan hanya salamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Adam, Allah sudah ajarkan Nabi Adam dengan salam assalamualaikum. Faqalu, maka para malaikat menjawab, assalamu alayka warahmatullah. Ya, keselamatan bagimu juga wahai Adam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat menambahkan warahmatullah. Nah, inilah yang menjadi landasan bahwasanya salah satu di antara adab ketika menjawab salam, maka kita jawab sesuai dengan ucapan orang pemberi salam atau lebih, ya, lebih dari ucapannya tersebut. Berikutnya, hadis berikutnya, ya, perhatikan. Wa an Abi Hurairah, masih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sehingga kalian beriman. Perhatikan. Jadi iman itu salah satu di antara landasan sebab seseorang masuk surga. Amalan baiknya banyak, tapi dia tidak beriman, maka tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Inilah yang sering saya sampaikan, bahwa kadang-kadang ada orang bukan muslim, ya, non muslim, tapi kebaikannya banyak, suka menolong orang, suka bantu orang, ya, tapi dia bukan muslim, ya, dia tidak meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beribadah hanya kepada Allah, maka kebaikannya itu akan terhapus. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikannya, walaupun kebaikannya banyak, ya, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ayat-ayat yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, tidak diterima oleh. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Maka hadis ini menjadi landasan bahwa salah satu di antara dasar faktor penentu seorang bisa masuk surga adalah iman. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak dikatakan beriman seseorang atau tidak dikatakan sempurna iman seseorang sehingga mereka saling mencintai. Ya, saling mencintai antara sesama orang beriman, antara orang mukmin, antara orang muslim. Awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum, yang mana jika engkau membiasakan, menghidupkan di kalangan kalian, maka akan muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Apa itu? Afsyus salama bainakum, sebarkan salam. Salam itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi mangkel atau gak enak hati atau lagi mungkin emosi, kita marah kepada seseorang, tapi ketika dia datang dia mengucapkan salam, itu kadang-kadang hal tersebut bisa membuat suasana menjadi cair. Atau kita sendiri, ya, merasa kadang-kadang kayak ini sama orang, tapi ketika bertemu kita ucapkan salam, insya Allah itu akan menjadi sebab, ya, suasana menjadi cair, hubungan kembali jadi baik. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, orang terbaik di antara dua orang yang bertemu adalah yang pertama kali mengucap salam. Ya,
Misalnya dua orang bertemu, siapa yang duluan mengucap salam, itulah yang terbaik, itulah yang paling banyak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanya? Kurang berapa menit? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz, yang pertama sehubungan dengan salam. Bagaimana kalau kita bertemu dengan non muslim, yang mana dia mengucapkan salam terhadap kita? Terus yang kedua, apabila kita tidak tahu kalau dia itu agamanya muslim atau tidak muslim, dia juga mengucapkan salam terhadap kita, kewajiban kita bagaimana? Hukumnya? Masya Allah, pertanyaannya. Terus yang ketiga, yang seperti yang disampaikan, apabila kita datang di rumah, suatu rumah yang kosong, tadi yang dijelaskan kosong yang benar-benar lama yang tidak ditempati. Apabila kalau kita datang di rumah kita sendiri, di mana saat kita datang tidak ada orang, apa yang kita sampaikan? Maka kita mengucapkan salam. Saya jawab yang ketiga. Terima kasih, sama-sama. Saya jawab yang ketiga dulu. Kalau kita masuk ke rumah kosong yang lama nggak ditempati, maka tadi salamnya sama, yaitu Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Nah, sama ketika kita masuk rumah kita sendiri kosong nggak ada orang-orang, maka salamnya sama, ucapan salamnya sama. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Ustaz, apa gunanya Assalamualaikum? Assalamualaikum itu artinya keselamatan semoga diberikan kepada kami. Yang datang ini, yang mengucapkan salam ini, yang mau masuk rumah ini semoga keselamatan diberikan. Wa ala ibadillah sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena boleh jadi di rumah kita atau di rumah kosong tadi ada hamba-hamba Allah yang saleh dari dunia lain. Ya, dari dimensi lain, alam supranatural berupa jin. Dia hamba Allah, dia juga mungkin muslim atau mukmin, ya, supaya mereka itu juga kemudian mendapatkan rahmat dan tidak mengganggu kita yang punya rumah, penghuni rumah yang lama tidak ditempati, ya, karena rumah yang lama tidak ditempati itu kadang-kadang dipakai oleh makhluk dari dimensi lain. Nah, kita salam kepada mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama sekali pertanyaan yang pertama berkaitan dengan salam kepada orang non-muslim. Kalau jelas-jelas kita tidak tahu bahwa dia, kalau jelas-jelas bahwa kita tahu bahwa dia non-muslim, maka memang tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Tidak disyariatkan. Hadisnya mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." Jangan engkau memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Artinya non muslim. Ya, fa idza laqitum ahaduhum fi tariqin fattaruhu ila qat'iyah. Ya, bahkan maksudnya di sini ketika ketemu di jalan itu, ya, kita tampakkan dan tunjukkan kemuliaan akidah Islamiyah, ya, bukan berarti kan di sini maksudnya kalau ketemu di jalan dipepet supaya dia minggir, maksudnya bukan seperti itu, jangan sampai kita menyakiti orang, ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kita tampakkan dan tunjukkan kemuliaan Islam, ya, berupa tauhid, Nah, ketika ketemu yang kita jelas tidak tahu bahwa dia muslim atau tidak, ya salam apa biasa saja, karena tidak tahu. Nah, kalau dia yang mengucapkan salam kepada kita dalam kondisi kita tahu bahwa dia non muslim, jawabannya waalaikum. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum, ya, waalaikum. Nah, di sini sebenarnya banyak pembahasan terkait nanti ketika kita misalnya perangkat, mungkin Pak RW misalnya, di situ nanti di kumpulan orang banyak, ada orang Nasrani, ada non Muslim, gimana salamnya? Maka sebenarnya kalau
melihat makna salam tadi yang mencukupi 3 hal itu, sebenarnya cukup kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melewati suatu kaum, ada sahabat kumpul-kumpul, ada di situ ada orang Nasara, ada Yahudi, ada musyrikin, ada para sahabat, maka Rasulullah mengucapkan salam Assalamualaikum. Ya, umum, tapi sebenarnya dimaksud untuk muslim. Kenapa? Karena kalau mengkhususkan untuk non-muslim, tidak boleh kita mendahului salam. Menurut hadis yang pertama tadi saya bacakan. Ini mungkin butuh penjelasan tambahan nanti pada pertemuan yang akan datang. Saya anggap ini masih ini selesai kayaknya. Oke, insyaallah. Oh ya, silakan. Biasanya ketua RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Boleh apa tidak? Nah, ya, jadi gini Pak, kalau kita kembali ke dalil tadi, sebenarnya sudah mencukupi salam kita. Kalau kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa salamnya orang Islam itu sudah luar biasa. Saya pernah disuruh ngisi acara halal bihalal di RT saya, dan di situ ada non muslim, bahkan cukup banyak. Maka saya jelaskan, mohon maaf bapak-bapak yang non muslim, saya tidak mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa? Karena salamnya orang Islam itu Pak, itu sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Saya sampaikan begitu. Kalau kita bisa nyampaikan begitu, insya Allah kedepannya itu kita lebih mudah. Kenapa? Karena walaupun sebenarnya di situ tidak ada kalimat-kalimat bahwa misalnya sebagaimana salamnya orang Hindu, salamnya orang Buddha yang apa itu Om Swastiastu. Iya, ya itu kalau itu memang ada penghormatan dan pemuliaan terhadap Tuhan mereka. Om Swastiastu, semoga selamat dan lindungan Ida Sang Widhi Wasa, itu memang tidak boleh, jelas ya. Atau nama budaya, terpujilah Buddha, nah, itu tidak boleh. Ya, atau shalom, keselamatan bagi, mungkin keselamatan di sini maksudnya adalah yang pengikut Yesus Nabi Isa. Tapi kalau tadi salam sejahtera untuk kita semua, memang secara lafadznya itu nggak ada pemuliaan kepada selain Allah, ya, pemuliaan kepada selain Allah. Ya, tapi insya Allah kalau mampu kita jelaskan kepada warga bahwa salamnya orang Islam itu sudah mencukupi, bahkan lebih dari cukup, bukan hanya selamat, bahkan sejahtera, bahkan apalagi tadi barokah. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan dengan interaksi kita. Tapi saya ingin ingatkan bahwa tidak perlu kita terlalu pengen dilihat toleran, tidak perlu. Ya, karena tidak demikian. Kita tidak perlu mencari-cari kemuliaan di mata atau di sisi orang-orang Nasrani. Toleransi itu gak gitu Pak. Toleransi itu maknanya pembiaran. Apa artinya pembiaran? Artinya kita biarkan, kita beri kesempatan orang-orang selain Muslim mengerjakan ibadahnya. Kita tidak boleh ganggu, kita tidak boleh halangi. Itulah toleransi. Lakum dinukum. Tapi kalau kita mau dipaksa untuk mengikuti tata cara mereka, itu bukan toleransi, itu namanya sinkretisme, menggabungkan, mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Ya, dan Allah melarang kita, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dan yang batil. Ya. Jadi bukan kita nggak menghormati, memang ajaran agama kita melarang. Nah gitu ya. Jadi insya Allah kita pandu aktivitas kita dalam keseharian kita tetap mengacu pada ajaran yang telah. Ustaz, yang kemarin Imam besar Masjid Istiqlal mencium tangan Paulus itu terus cium kepalanya gimana? Itu bahaya, parah.
Kenapa? Karena mencium itu sebenarnya bentuk kasih sayang. Mencium itu tanda kasih sayang. Walaupun mencium tangan, mencium kening, mencium kepala itu tanda kasih sayang. Padahal ayatnya jelas. Apa ayatnya? Tolong dicatat. Mungkin agak panjang. Ada ayatnya, Pak. Ya. La tajidu qauman Al-Mujadalah 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan pernah kamu ketemukan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang mukmin, orang Islam. Yuwaduna man haddallah, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang Nasara itu menentang Allah. Ya, kenapa dia kalau tidak menentang Allah nggak mungkin dia tetap berada dalam kenasranian? Kenapa dia tidak masuk Islam? Apalagi tokohnya, pemimpin terbesarnya. Ya, tidak mungkin kau ketemukan ada orang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya berkasih sayang. Sementara mencium itu kan bukti kasih sayang. Betul apa betul? Walau kana abauhu, bahkan walaupun dia bapaknya sendiri. Wa abna'ahum, bahkan walaupun dia anaknya. Wa ikhwanahum, walaupun dia saudaranya. Wa ashiratuhum, walaupun dia saudara keluarga besar. Apalagi orang lain, apalagi ini tokoh. Ya, ini bahaya secara akidah. Dalam ayat yang lain dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hum asyidda'u alal kufar ruhamau bainahum. Orang beriman yang pengikutnya Rasulullah yang sebenarnya itu tegas kepada orang kafir, tapi berkasih sayang, lemah lembut kepada sesama. Bukan dibanding sama orang kafir malah lemah lembut kasih sayang, sama saudara sesama muslim malah keras. Nah, itu dibalik. Ayatnya jelas. Ya, nah, inilah yang menjadi pedoman kita, pegangan kita sebagai seorang muslim. Nah, mudah-mudahan ya pimpinan-pemimpin kita ini diberi petunjuk oleh Allah kembali kepada jalan Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mohon maaf, ini menyita waktu berapa menit. Tutup yang doa. Majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.